Yang sama tahun 2000-an ya, The Rising Prabowo kan. Kenapa judulnya sama? Dan dulu juga menjelang, saya ingat waktu kita liputan dulu, The Rising General ya, kalau salah Prabowo kan. Baru dia bikin buku The Rising apa kayak begini, Panis. Rising Star ya. Ada bilang kutukan ini. Ini dia bikin buku ini gimana? Bukan saya yang nulis buku. Bukan saya yang nulis buku. Samsul Muarif. Tapi kan Bukan saya. Dia narasumber. Narasumber. ya gimana? Ya, buku ini kan bicara tentang performa Anies di forum internasional, pengakuan dan kekaguman orang pada kekaguman masyarakat internasional pada kemampuan komunikasi politik globalnya yang bisa dikatakan di atas rata-rata dibandingkan orang Indonesia, harus diakui itu. Jadi buku ini menggambarkan harapan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia akan hadirnya pemimpin Indonesia yang bisa menjadi faktor yang terlibat dalam berbagai macam pembicaraan di level internasional. Ini ada banyak konflik, Indonesia nggak ada nih yang hadir. Ya kalau cuma buat selebrasi barangkali kita bisa, tapi yang betul-betul mewarnai, yang betul-betul menjadi leading sector dari satu pembicaraan di tengah konflik kepentingan internasional ini yang kurang, dan dunia butuh itu. Saya kira itulah gagasan utama dari buku ini. Jadi benar-benar bintang sedang. Iya, jadi Rising Star-nya bukan buat di nasional tapi buat di internasional. Kan tadi kalau kita lihat isinya kan itu, ya, harapan-harapan itu. Jadi saya pikir harus diapresiasi juga. Kalau menurut Anda gimana? Ada buku yang sama yang lagi dijual juga di Tokopedia, The Rising Star itu Prabowo, itu nggak masalah ya? Ya buku kan sah-sah saja kan. Buku dengan judul yang sama sah-sah saja. Pembaca yang akan menilai. Ya, Pak Teguh. Tadi kan Pak Teguh sebut Pak Anies itu terlambat jadi presiden. Oh iya. Ya. Apakah sekarang bisa dibilang waktu yang tepat? Ya, jadi itu kan kata-kata saya dia terlambat jadi presiden itu kan sebetulnya semacam satir saja. Bahwa kita lihat dalam 10 tahun belakangan ini ada banyak konflik di panggung global yang itu sudah pecah dan memakan korban. Salah satu sebab konflik itu terjadi karena ketiadaan mediator. Nah, inilah yang dibutuhkan dunia sekarang ini. Dan mediator itu hanya bisa dipraktikkan oleh negara atau state actors yang dia memang punya kekuatan dirinya sendiri. Bukan state actors yang dia ikut kanan, ikut kiri gitu. Enggak, tapi dia yang memang bisa menawarkan nilai. Nah, baru orang akan respect dengan negara yang seperti itu. Baik, Pak Teguh, apa komentar dari Pak Teguh ketika Pak Anies menawarkan sebuah kebijakan politik luar negeri berdasarkan nilai? Ya, itu kan sebetulnya sesuatu cara penyampaian yang baru tentang pentingnya kita mempertahankan prinsip bebas aktif itu. Nah, prinsip bebas aktif itu tadi saya bilang, dia hanya bisa efektif manakala pemerintah kita mampu membuat Indonesia ini negara yang punya kekuatan sendiri. Makanya bebas aktif itu kalau zaman Bung Karno dulu itu dikaitkan dengan berdikari. Hanya bangsa-bangsa yang berdikari sajalah yang dia bisa bebas dan aktif. Tetapi kalau ada bangsa yang tergantung pada kekuatan-kekuatan lain, itu pasti nggak bisa bebas dan pasti nggak bisa aktif. Karena agenda yang dia harus ikuti adalah agenda yang mendrive dia. Gitu. Kayak sekarang utang ini kan? Nah, jadi itulah disebut dengan nilai di sini. Baik, bagaimana cara Pak Teguh menjawab ketika ada satu pihak yang konsentrasinya bahwa pertahanan negara itu dengan alat perang, alutsista? Iya, Tadi Pak Teguh ya, berbeda pandangan tentang hal tersebut. ya itu kan itu paradigma atau Lama. cara pandang konvensional ya, bahwa kekuatan satu negara itu powernya diukur dari alutsista fisik nih, ya, jumlah ini, jumlah itu, jumlah ini, jumlah itu. Nah, padahal kan sebetulnya dalam era baru ini yang disebut dengan power itu ada juga yang non konvensional, ya, dan non konvensional itu pondasinya ada di rakyat. Jadi angka merata itu ya rakyat semesta itu yang sebetulnya menjadi kekuatan utama. Makanya saya lihat dalam perdebatan antara capres yang kedua, Mas Anies kan tidak bicara tentang itu penting. Modernisasi atau pemenuhan minimal essential force kita itu suatu hal yang penting. Tetapi jauh lebih penting adalah mempersiapkan SDM kita, mempersiapkan daya tahan environmental kita. Kan dia bicara soal itu. Nah, dia lebih luas lagi perspektifnya. Dan gini,
banyak orang ini kan dia pakai combative lens dalam melihat konflik itu, pakai kacamata perang. Jadi ada perbedaan. Ini kalau nggak ini menang, ini kalah gitu aja. Padahal sebetulnya ada jalan tengah yang bisa dicapai. Tentu tidak juga win-win solution ya, betul-betul win-win gitu. Tapi paling tidak ada relatif win, ada relatif loss gitu. Jadi orang bisa menerima yang tanda petik kekalahan juga. Nah, tetapi supaya bisa sampai kepada fase itu dibutuhkan tadi mediator yang memang punya kemampuan untuk memperlihatkan ini gua dan kita nggak bisa disetir gitu. Dan pemimpin yang berhasil di panggung internasional adalah pemimpin yang berhasil di dalam negeri dong. Dan menurut Pak Teguh, Pak Anies bisa memerankan itu? Ya, kalau kita banding-bandingkan, nah itu yang jadi kesimpulan sementara saya gitu, bahwa dari 3 pasangan yang sedang bertarung ini, yang punya performa di panggung internasional, yang mendapat pengakuan di panggung internasional, yang punya jejak rekam dan jejak karya di panggung internasional, namanya Anies Baswedan. Jadi yang butuh Anies memimpin Indonesia itu bukan cuma kita orang Indonesia, tetapi dunia ini sedang membutuhkan Indonesia seperti Indonesia yang dulu, yang bisa mengendalikan, ikut terlibat dalam pembicaraan penting terkait konflik apapun itu. Terima kasih Pak Teguh.